Oke, mengawali pertemuan ini kita akan sedikit mengulas mengenai pekerjaan sosial berbasis masyarakat sebagai mata kuliah pada semester ini. Nanti kan kedepannya kita akan mempercakapkan banyak hal mengenai pekerjaan sosial dan akan nanti dibagi kelompok untuk sebagai membuat tugas untuk presentasi ya, mengenai pekerjaan sosial. Kita mengantar dulu supaya ada gambaran awal mengenai pekerjaan sosial. Nah, ini ada yang mengatakan atau Sastro pada tahun 1985 dia mengatakan pekerjaan sosial ya merupakan kegiatan profesional yang membantu individu ya. Temannya tadi memberikan sedikit ulasan mengenai ini. Baik itu individu, kelompok maupun masyarakat untuk meningkatkan atau memperbaiki kemampuan mereka ya. Oke, terutama dalam fungsi sosial yang diciptakan ya atau menciptakan kondisi masyarakat yang memungkinkan mereka untuk mencapai tujuannya. Jadi ada kesejahteraan sosial yang ingin dilakukan oleh para pekerja sosial. Pekerja sosial ini banyak macamnya ya atau banyak lininya. Misalnya dari segi pendidikan ada pekerja sosial, dari segi kesehatan ataukah dari segi edukasi narkoba ya, supaya ada pencegahan dan penyembuhan. Itu bisa orang bergerak di bagian situ. Ataukah ada masyarakat yang selama ini hak-haknya terampas, itu juga bisa didampingi ya bagi mahasiswa atau para sarjana yang punya kemampuan, punya pengetahuan luas, itu bisa mendampingi sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Maka kemampuan pokok atau kemampuan dasar yang dimiliki bagi pekerja sosial terutama adalah ada disebut sebagai body of knowledge ya, ada kemampuan ataukah luasnya pengetahuan yang mereka miliki. Itu ditempuh misalnya di waktu dia kuliah, dia banyak menempuh baik itu di bangku kuliah maupun di luar kelas. Dia punya pemahaman tentang sesuatu. Misalnya ada masyarakat yang tidak merasakan kesejahteraan ya. Kemudian ada namanya skill. Yang dimiliki skill adalah keahlian tuh. Jadi Anda punya keahlian apa? Terutama yang ketiga adalah nilainya gitu ya. Norma atau nilainya ada rasa empati gitu ya, terutama. Nah, pekerjaan ini mendapat tantangan berat di masa perkembangan mutakhir ini gitu ya. Di mana individualistik begitu terbuka lebar itu ya. Antara teman kos dengan tetangga kos yang lainnya itu kadang-kadang jarang bertegur sapa gitu ya. Apalagi masyarakat perkotaan itu banyak yang terlalu cenderung pada individualistik gitu. Maka kemanusiaan begitu terabaikan. Inilah dampak dari satu perkembangan teknologi ya, yang memanjakan manusia untuk berinteraksi secara media sosial di dunia maya. Tapi kita rapuh pada dunia nyata ya. Nah, pertanyaannya adalah mata kuliah ini masih relevankah ya untuk kita percakapkan, untuk kita pelajari di saat kondisi ya, kemanusiaan kita mulai redup ya. Di saat kemanusiaan kita terlempar keluar ya dari diri kita yang sebagai manusia yang menjadi manusia yang robot ya, menjadi manusia yang mesin, mekanik. Oke. Kita tidak sadar atau tidak, lebih banyak waktu kita berinteraksi dengan mesin gitu, dibanding dengan sesama manusia. Ya, saat ini kita hadir pada suatu zaman ya, di mana zaman itu kemanusiaan terkikis, sangat-sangat terkikis gitu ya. Oke, itu yang menjadi tantangan pokok dalam mata kuliah ini ya, yang dalam pembacaan Bapak ya selama menempuh perkuliahan ini atau
mengampu mata kuliah ini ada tantangan pokok yang sangat penting gitu ya. Antara bagaimana caranya kita ingin mengabdikan diri kepada masyarakat atau mengabdi pada masyarakat secara maksimal, empati itu begitu muncul secara maksimal ketika dalam diri kita tidak terpoles kemanusiaan itu sendiri. Atau istilah populer dari pakar pendidikan dari Brasil yang mengatakan bahwa fungsi dari suatu pendidikan atau suatu pengetahuan itu adalah memanusiakan manusia. Nah, kita menyaksikan bagaimana keseharian banyak yang aparat yang tidak memberikan rasa kemanusiaan gitu ya. Para pekerja tidak memberikan rasa kemanusiaan, yang penting dirinya menang ya. Yang penting dirinya berjaya, yang penting dirinya kaya, mendapatkan hasil, entah itu ada orang terzalimi atau tidak. Nah, pada ruang-ruang yang terzalimi inilah orang masuk gitu ya. Misalnya mendampingi masyarakat yang tidak punya akses keadilan, yang tidak punya akses kekuasaan, yang tertindas itu, direbut misalnya lahannya ya, tapi ingin melawan tidak tahu caranya. Disinilah fungsi mahasiswa dan fungsi sarjana-sarjana yang menempuh atau yang memilih pekerjaan sosial gitu. Nah, tetapi kan yang selain pengetahuan yang luas kita miliki, kemudian skill, yang terutama yang ketiga adalah rasa kemanusiaan tadi. Oke, ada betul-betul muncul dari dalam untuk berpihak pada masyarakat. Oke. Nah, tantangan semakin nyata ya, atau generasi milenial kemudian masuk ke generasi selanjutnya ya, ada generasi Z. Sekarang ada namanya generasi Alpha itu, yang ya pas lahir itu sudah gadget, nah itu kan. Nah, itu sudah berubah total ya kehidupan masyarakat. Ini tantangan para pemikir sosial juga memiliki tantangan yang sangat berat itu ya, menghadapi situasi zaman yang serba teknologi gitu ya. Tetapi sebagai manusia tentu tidak bisa melupakan kodratnya yang memang hadir untuk kemanusiaan. Kalau dalam istilah Quran atau istilah Islam disebut sebagai manusia itu sebagai khalifah fil ard ya. Dialah pemimpin atau wakil Tuhan di muka bumi. Artinya fungsi-fungsi kemanusiaan itu harus tumbuh dan menundukkan alam semesta ini untuk kemaslahatan manusia dan alam semesta gitu. Nah, berbeda dengan perkembangan hari ini seolah-olah misalnya perusahaan-perusahaan merusak alam semesta gitu kan, mengancam masa depan dunia ya, yang memperpendek umur dunia ya. Terjadi populasi yang polusi yang luar biasa dan kerusakan alam yang sangat besar sekali ditimbulkan oleh dampak dari suatu perusahaan-perusahaan misalnya. Dan kemanusiaan juga terancam, berbagai penyakit muncul yang baru ya, yang belum ditemukan misalnya obatnya, dan itu macam-macam kedepannya akan seperti itu. Nah, tujuan utama dari pekerjaan sosial ini bagaimana mengedukasi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sebenarnya ya. Untuk kesejahteraan itu jangan hanya identik dengan kekayaan atau kemakmuran ya. Maksudnya dari segi finansial tidak, tapi kesejahteraan bisa dengan macam-macam ya. Gimana? Ya, potensial bisa kesenangan, kebahagiaan ya. Oke. Itu. Keadilan tidak bicara tentang kekayaan ya, tapi ada rasa yang dimiliki oleh seorang ketika menemukan keadilan ya, itu kan. Oke. Itu yang perlu ya, yang seperti itu. Nah, ini yang tadi Bapak jelaskan mengenai pekerjaan sosial. Jadi ada pekerjaan sosial menurut Undang-Undang Pekerjaan Sosial Nomor 14 Tahun 2019 ya. Jadi mata kuliah pekerjaan sosial ini itu juga ada undang-undangnya yang membahas tentang ini.
Nah, kalau dalam perspektif Undang-Undang nomor 14 tahun 2019, pekerjaan sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan ya. Jadi punya pengetahuan, yang kedua keterampilan, dan yang ketiga nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikasi kompetensi ya. Jadi ini sudah masuk ke pembahasan mengenai pekerjaan sosial yang profesional ya. Ada sertifikat profesional yang dimiliki gitu ya. Oke. Tapi pekerjaan sosial tidak semua begitu ya. Ada juga pekerjaan sosial non pemerintahan, ada juga pekerjaan sosial yang masuk dalam pemerintahan. Bahkan ada yang PNS ya, ada yang PNS seperti itu ada yang tidak PNS, ada swasta, macam-macam ya. Oke. Ada yang punya sertifikat, ada yang tidak punya. Oke. Yang punya sertifikat keterampilan ini, misalnya dia punya waktu dia mahasiswa ikut terlibat pada pengembangan masyarakat, itu bisa ya. Selama itu bisa bertanggungjawabkan, kemudian melalui tes dan diterima, itu mendapat sertifikat. Nah, tujuannya adalah supaya menghindari malpraktek. Artinya antara ilmu yang dimiliki dengan yang di lapangan itu sejalan gitu. Nah, malpraktek biasanya dia tidak punya kemampuan tapi dia menangani itu. Nah, ini yang dihindari oleh pekerjaan sosial gitu ya. Nah, karena pekerjaan sosial ingin membahagiakan masyarakat, mensejahterakan masyarakat, gitu kan, ingin mengedukasi masyarakat supaya berkembang. Tapi kalau salah mendidik, ya, salah mengasuh atau salah dalam mengedukasi, maka itu menjadi malpraktik namanya, gitu ya. Jadi orang yang memiliki pekerjaan sosial itu punya memang pengetahuan dan skill yang bukan karena faktor uang dia masuk di situ. Sebagaimana banyak pekerjaan kan hari ini hanya karena faktor uang dia masuk bekerja di situ ya. Meskipun kemampuannya tidak mencukupi gitu, tapi dicukupkan dengan gizi keuangan gitu. Nah, itu bisa. Karena ini yang bahaya gitu. Banyak kasus misalnya ada pasien yang diobati, setiap diobati meninggal gitu ya. Yang disalahkan siapa gitu. Ternyata ditelusuri, wah ini dokternya lulus bukan karena kualitas, tetapi karena bapaknya punya uang banyak. Nah, ini kan bahaya. Disebut sebagai malpraktik. Gitu. Mungkin itu sebabnya Imam Ghazali dulu dia dalam teori pendidikannya dia katakan bahwa ada namanya pengetahuan yang wajib, ada yang fardu kifayah dan ada fardu ain. Ada pengetahuan yang wajib ditempuh oleh umat Islam sendiri, ada juga yang kifayah, artinya kalau sudah ada beberapa orang yang menekuni itu, semuanya sudah terlepas. Tidak semua wajib. Meskipun banyak dikritik ya, kemunduran Islam diletakkan pada Imam Ghazali gitu. Katanya gara-gara pernyataan itu banyak orang yang hanya belajar fikih saja, belajar hadis, Quran, tapi mengabaikan kedokteran kan, mengabaikan politik gitu. Ya. Mengabaikan profesi-profesi yang lain. Nah, sebenarnya bukan begitu maksudnya. Kalau dikaji secara mendalam, bukan begitu maksudnya Imam Ghazali itu. Tidak semua orang bisa masuk misalnya dalam dunia kesehatan atau kedokteran. Pertama misalnya ada yang takut darah kan, ada orang yang hanya melihat darah dia pusing sendiri. Gimana bisa kalau itu diwajibkan, kan bahaya gitu. Nah, beda kalau tuntunan agama ya, tidak ada alasan kan. Bahkan orang yang sakit pun masih perlu untuk sholat gitu ya. Bahkan orang meninggal pun masih disolati oleh imam gitu ya. Oke. Oleh jamaah. Nah, kalau dalam urusan-urusan tertentu, kata Imam Ghazali itu tidak semua orang berhak gitu. Ada kualifikasi tersendiri. Oke. Itulah sejalan tadi ya, supaya tidak terjadi malpraktik. Oke. Oke, ada praktik pekerjaan sosial adalah penyelenggaraan pertolongan proporsional yang terencana, terpadu, berkesinambungan. Oke, itu
itu yang istilahnya terencana ya. Jadi nanti akan dikembangkan lebih mendalam lagi di setiap tema. Nah, ini ada harkat dan martabat manusia gitu. Ini yang pokok ya dalam pekerjaan sosial ini harus dipahami bahwa ada namanya martabat dan harkat manusia itu sendiri, atau harga diri yang paling tinggi melekat pada setiap orang tanpa melihat apa dan siapa serta status sosial apapun itu ya. Jadi ketika orang dalam pekerjaan sosial ini tidak boleh membeda-bedakan klien yang ditangani gitu. Dia itu kurang uang atau banyak uang gitu kan. Dia berkulit hitam atau berkulit putih atau setengah matang ya. Macam-macam itu tidak peduli. Yang dia pedulikan adalah kemanusiaan tuh. Laki atau perempuan tidak. Dia bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan ya. Oke, kemudian dalam praktik pekerjaan sosialnya tidak membedakan antara manusia yang satu dengan lainnya meskipun permasalahan yang dihadapi berbeda-beda ya. Jadi setiap itu permasalahan dihadapi berbeda, tetapi tidak membeda-bedakan orangnya gitu ya. Oke. Tetap pada kemanusiaannya. Nah, di sini nanti kan antara sikap profesional dengan sikap empati gitu. Misalnya ada prosedur dalam dunia medis, nanti ditangani pasien ketika misalnya melengkapi surat-surat. Kan ada yang sangat patuh tuh di situ ya, sangat profesional betul. Bahkan pasiennya sudah sekarat gitu ya, sudah butuh pertolongan masih diminta untuk melengkapi surat-surat. Nah, begitu. Secara aturan dia telah memenuhi aturan, tapi secara kemanusiaan dia mengabaikan kemanusiaan. Nah, di sini ada perbedaan ya. Oke. Di sisi lain dia betul ingin profesional sesuai dengan aturan, tapi yang kedua dihadapkan pada persoalan kemanusiaan. Gitu. Kalau 1 detik saja terlambat dia paham betul, 1 detik 2 detik terlambat ditangani pasien seperti ini akan meninggal, pasti meninggal karena sesuai dengan riwayat-riwayat sebelumnya. Tapi dia betul-betul menolong secara cepat meskipun tidak tahu itu dari mana orangnya, surat-suratnya ada atau tidak, mampu bayar atau tidak. Nah, ini kan persoalan lain ya. Itu persoalan kemanusiaan gitu. Itu salah satu contoh ya. Oke. Ada juga yang lain kan, kalau dilihat banyak uangnya itu ditangani duluan. Nah, ini kan masalah gitu. Bukan lagi betul-betul bekerja secara profesional dalam dunia atau dalam pekerjaan sosial gitu ya. Dia terpengaruh oleh materi, terpengaruh oleh silau pada dunia sehingga lupa pada kemanusiaan gitu. Nah, kemudian menentukan diri sendiri. Okay. Nah, ini persoalan mengambil keputusan ya. Nah, latihan untuk mengambil keputusan bagi diri klien adalah sangat penting karena secara bertahap klien diberikan kesempatan untuk dapat berfungsi sosial. Ya. Kemudian tanggung jawab pekerja sosial ialah menyediakan kesempatan yang maksimal bagi klien, menyampaikan pendapat dan saran, dan demikian klien bisa mengambil keputusan bagi dirinya sendiri. Jadi tidak memaksakan diri ketika memberikan saran, memberikan arahan kepada orang yang ditangani ya. Ini secara pribadi itu ya. Secara pribadi misalnya ini masalah perseorangan. Ketika ingin dibantu keluar dari permasalahannya, karena ini kan persoalan kemanusiaan dan berbagai macam permasalahannya itu. Masalah banyak gitu ya. Dalam kehidupan ini sangat banyak masalah, apalagi hari ini itu makin banyak masalah. Tetapi masalah tidak bisa lepas dari manusia. Itulah hakikat dari manusia itu sendiri ya. Sudah lahir pun Anda saat ini sudah bermasalah itu kan. Anda menanggung utang negara banyak sekali sekarang. Ya. Waktu saya SD dulu masih 5 jutaan, sekarang kira-kira berapa juta per orang? Ya.
Sekarang berapa? Itu sudah banyak, udah puluhan juta lebih. Saya khawatir banyak orang meninggal karena masih berutang gitu ya. Dan banyak orang anak-anak yang lahir langsung berutang. Inilah kondisi negara kita yang kurang maksimal gitu ya. Dikelola dan dipimpin oleh penguasa yang tidak betul-betul peduli pada masyarakat. Ya, begitu terabaikan kondisi kemasyarakatan kita, sangat terabaikan gitu ya, dari berbagai aspek. Mau bicara apa coba? Saya tadi membaca hasil perankingan intelektual atau pendidikan kita di dunia ya. Yang pertama itu kan Jepang itu nomor 1. Indonesia itu alhamdulillah sekarang urutan 128 ya dari penilaian kemampuan itu. Bayangkan itu antara Jepang dengan Indonesia itu banding 128 ya, 127 gitu ya urutannya. Ya, itu data 2013 ya. Artinya dari segi kualitas pendidikan kita di Indonesia itu sangat rendah sekali itu. Nah, kalau tidak disadari dari diri sendiri ya, atau mungkin dalam istilah Quran dia katakan bahwa innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim tuh. Allah tidak akan merubah nasib diri kalian atau nasib kalian, nasib suatu bangsa sebelum anak bangsa itu sendiri yang mengubahnya itu. Anda tidak bisa mengubah kehidupan Anda dan keluarga Anda kalau bukan Anda yang merubah. Nah, cara merubahnya gimana? Adalah mengenali masalah-masalah penghambat kemajuan itu sendiri. Harus dikenali kondisi, disebut sebagai kondisi objektif. Gitu. Nah, seperti tadi, Indonesia sangat tertinggal dari dunia pendidikan ya, dari dunia pengetahuan dibanding negara-negara maju seperti Jepang, China, bahkan Korea, Finlandia dan lain-lainnya. Itu sangat tertinggal sekali Indonesia. Nah, karena memahami bahwa kita sangat tertinggal dari segi pengetahuan, maka tentu kan yang harus dibangun adalah bagaimana mengalami akselerasi percepatan dari dunia pendidikan. Oke. Pendidikan masih sangat jauh ya dari harapan itu. Oke. Nah, tradisi literasi kita juga sangat minim ya. Tradisi membaca itu juga sangat kecil sekali. Kita sama-sama mengetahui bahwa beberapa tahun yang lalu UNESCO, salah satu bidang penelitian dari PBB, meneliti bahwa tradisi membaca orang Indonesia itu 0,001 ya. Artinya setiap satu orang Indonesia ada 1000 yang tidak membaca. Gitu. Mungkin kalau di kampus ada satu mahasiswa yang membaca, ada 1000 mahasiswa yang tidak membaca. Kemana dia kesehariannya? Mungkin ke media sosial, mungkin karena game, mungkin jalan-jalan, pacaran, senang-senang. Akhirnya dia lupa pada tujuan pokoknya dia kuliah, yaitu bagaimana mengembangkan pengetahuan yang seluas-luasnya dan mengasah potensi skill yang dimiliki ya, dan memiliki kemampuan nilai ya, morality. Ini yang mesti. Kalau Anda keluar dari situ, Anda kembali kepada jalur yang sebenarnya. Ya. Oke. Bahwa di masa kuliah inilah kesempatan ya untuk meraih mimpi-mimpi masa depan, dan pekerjaan yang Anda inginkan di masa depan harus dibangun dari sekarang. Oke. Oke. Harus ditata dari sekarang. Mungkin 2015 ada yang tidak kurang sepakat dengan hasil penelitian UNESCO ini. Ada sekelompok peneliti meneliti lagi, ya. Yaitu peneliti dari persatuan dia meneliti begini, dari 2015 itu Persatuan Guru Indonesia ya, PGRI. Dia meneliti tradisi membaca generasi Indonesia itu di tahun 2015 ya. 27 halaman rata-ratanya, 27 halaman ditempuh dalam 1 tahun.
atau 360 hari. Atau kalau dirata-ratakan, setiap satu halaman itu ditempuh 14 hari. Jadi misalnya Anda beli buku, Anda baca judulnya, nanti Anda buka 14 hari setelah itu. Itu kan miris sekali kan Indonesia itu. Makanya wajar ketika kita urutan ke 100 sekian itu. Wah, Anda buka pertama. Oh, ini pertama kata pengantar misalnya. Tutup lagi. Anda main-main, nanti 14 hari baru buka lagi. Syukur-syukur kalau buka. Ada juga yang nggak buka sampai selesai kuliah. Itu kan lebih miris lagi tuh. Inilah kondisi potret, ya. Potret kemampuan kita di Indonesia itu. Jepang dan negara-negara maju dari SD saja itu sudah minimal 20 buku referensi telah dia selesaikan dalam 1 tahun. Itu minimal. Itu baru tingkatan SD, SMP. Apalagi masuk perguruan tinggi, karena syarat masuk perguruan tinggi itu ditentukan dari ijazahnya dan laporan-laporan berapa prestasinya yang dimiliki itu. Tidak semua terserap di perguruan tinggi mereka yang termasuk perguruan tinggi global ya atau mendunia. Apalagi di Jepang itu tidak semudah masuk ke perguruan tinggi situ. Ya, pasti dari SMP, SMA itu diperbaiki betul itu. Kurikulum bahasanya dan literasinya dan macam-macamnya. Kalau kita di sini tidak ya. Di Indonesia masih terbuka aman gitu ya. Mau pintar mau nggak pintar bisa sama-sama masuk gitu ya. Nah, negara-negara maju begitu ya, minimal 20 buku selesai ya, diselesaikan betul ya, dipahami betul ya, dalam setahun. Dan Indonesia rata-rata generasinya hanya membaca 27 halaman tuh, dalam 1 tahun. Itu jauh sangat berbeda ya. Nah, artinya saat ini data yang dikeluarkan oleh banyak peneliti sudah betul-betul dikenali masalahnya. Nah, yang merubah ini siapa? Bukan orang asing itu, orang Indonesia sendiri. Ya, di saat teman-teman Anda keluyuran, saat teman-teman Anda banyak waktunya habis di media sosial misalnya, Anda mengambil cara lain, jalan berbeda, membaca banyak literasi, membaca banyak buku, baca banyak pengalaman itu ya. Ikut organisasi gitu, di ekstra kampus, intra kampus, Anda masuk ke organisasi berbasis masyarakat, berbasis sosial macam-macam. Itu bekal ya, di masa depan tuh. Sehingga semester 8 tidak cemas gitu, keluar dari perguruan tinggi dengan penuh kebahagiaan tuh. Karena Anda berani berdiri bahwa saya bisa eksis di luar sana dengan kemampuan yang sudah saya asah sejak waktu kuliah. Tapi kalau tidak diasah, maka kecemasan yang terjadi pada saat semester 8, semester 9, 10 atau pada saat Anda menerima ijazah, kecemasan mulai muncul. Anda tidak mengetahui persoalan. Gitu. Nah, ini kan persoalan masyarakat ya, berbasis masyarakat. Okay. Harus dikenali dari sekarang. Oh, dari segi politik seperti ini persoalannya, dari segi kesehatan seperti ini persoalannya, dari segi pengetahuan sosial dari begini. Nah, itu kan Anda mengenali dari segi ekonomi. Nah, itu dari mana dapat kejadian-kejadian itu? Pada saat Anda masih kuliah gitu. Sehingga ketika selesai Anda tidak bingung, Anda siap-siap menghadapi kenyataan gitu. Bahkan dalam keadaan belum bekerja pun Anda masih tetap merasa bahagia. Karena apa? Anda betul-betul sudah mempersiapkan dari awal atau sudah memahami betul kondisi sebelum Anda selesai gitu. Nah, jadi pekerjaan sosial ini tidak semudah pilihan seperti pilihan yang lain. Harus diasah kemampuan, ya, pengetahuan luas. Yang kedua, skill harus dikembangkan. Anda mau bekerja di bagian mana, tentang apa. Kemudian kemanusiaan yang terus muncul. Oke. Nah, kemanusiaan yang terus muncul ini ketika Anda sering turun langsung kepada masyarakat gitu. Ada bencana alam, Anda sigap ya, Anda punya organisasi, ada namanya pengembangan masyarakat misalnya, Anda bakti sosial, Anda mengurusi panti jompo, anak yatim, kaum duafa, kaum terlantar. Dari awal Anda sudah berempati dan turun ke situ. Nah, itu kan dipupuk gitu. Sampai nanti menjadi besar ya rasa kemanusiaan. Tapi kalau dari sejak awal kita mengabaikan kemanusiaan, maka untuk bekerja pada wilayah pekerjaan sosial itu sangat susah itu.
Ya. Kita nggak mungkin masuk, atau kalaupun masuk kita tidak bisa bekerja secara maksimal tuh. Kita bekerja mungkin karena faktor uang, bukan karena kemanusiaan tuh. Karena dari awal kemanusiaan itu terabaikan. Nah, inilah yang tantangan masa kini di era informasi, di era digital yang banyak mengabaikan fungsi-fungsi kemanusiaan kita, maka kita kembalikan ya, kita fungsi-fungsi kemanusiaan itu ya. Jangan terlalu banyak dikontrol oleh teknologi, tapi sebagai khalifah di muka bumi, Andalah sebagai pengontrol. Betapa banyak orang yang pusingkan hari ini tidak pegang HP, pusing. Kenapa? Karena dia dikontrol oleh mesin, dia dikontrol oleh teknologi. Khalifaan kita tercabut. Sebagai khalifah kita harus memaksimalkan ya. Jadi kita senang terhadap berbagai perkembangan ya teknologi hari ini, tapi kita memanfaatkan secara maksimal juga untuk mengembangkan masyarakat itu ya, bukan untuk merusak masyarakat. Nah itu ini hanya mengantar saja untuk pada pertemuan yang kedua ini. Kita mungkin bagusnya membagi